Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 6. Hari ini teman-teman akan lebih dalam belajar tentang teks laporan hasil pengamatan. Sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang tujuannya apa sih teman-teman belajar teks laporan hasil pengamatan? Tujuannya adalah agar teman-teman dapat mengetahui informasi-informasi penting yang ada pada teks laporan. Terus yang kedua apa? Yaitu agar teman-teman dapat mengetahui dan menentukan ide pokok yang terdapat di dalam teks laporan hasil pengamatan. Apalagi, kemudian teman-teman juga bisa menyimpulkan isi dari teks laporan. Setelah kita bisa tahu, kita sudah belajar, hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya adalah teman-teman bisa membuat teks laporan hasil pengamatan secara pribadi. Seperti itu ya teman-teman. Pernahkah teman-teman mengamati sebuah objek? Objeknya bisa tanaman, hewan, benda mati lainnya, maupun keadaan sekitar. Coba diingat kembali ya, pernah atau tidak teman-teman mengamati sebuah objek yang mungkin saja karena teman-teman sukai, jadi diperhatikan terus objeknya. Jika teman-teman pernah mengamati sebuah objek, sekarang ibu minta teman-teman ingat kembali objek apa yang kira-kira pernah diamati. Mungkinkah jerapah? Mungkinkah situasi di sebuah pasar? Coba boleh diingat ya. Jika teman-teman sudah ingat, coba teman-teman tuliskan bagaimanakah atau apa sajakah informasi yang teman-teman dapatkan dari proses hasil mengamati sebuah objek tersebut. Oke, diberikan waktu ya untuk menuliskannya. Informasi yang tadi teman-teman tulis dari hasil proses mengamati sebuah objek dapat dikatakan sebagai teks laporan hasil pengamatan. Loh, kok bisa? Kenapa baru tulis seperti itu langsung dibilang sebagai teks laporan hasil pengamatan? Oke, cek berikutnya ya. Jadi, teks laporan hasil pengamatan adalah sebuah teks yang berisi informasi berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Jadi, kalau belum melakukan sebuah pengamatan, jangan coba-coba mengatakan bahwa itu adalah hasil dari teks laporan pengamatan. Jadi, teman-teman harus melakukan sebuah pengamatan dulu dan baru dapat menuliskannya menjadi sebuah teks laporan hasil pengamatan. Lalu apakah hanya segitu saja langsung sudah selesai? Oh, belum teman-teman. Ada bagian-bagian yang perlu dituliskan ketika menulis teks laporan hasil pengamatan, atau dapat dikatakan sebagai strukturnya. Sebelum kita masuk ke struktur, kita lihat apa saja sih ciri-ciri dari laporan hasil pengamatan. Bagaimanakah bentuknya dari teks laporan hasil pengamatan? Ciri teks laporan hasil pengamatan yang pertama adalah fakta. Jadi, ketika menuliskan teks laporan hasil pengamatan, datanya harus sesuai dengan fakta, tidak boleh mengarang maupun berbohong sesuai dengan keinginan teman-teman. Selanjutnya yang kedua adalah objektif. Laporan yang dibuat harus sesuai dengan data dan tidak boleh diubah karena dipengaruhi hal apapun. Misalnya, proses pertumbuhan tanaman kangkung setiap 1 hari naik 1 cm. Namun, karena
menurut teman-teman kelamaan, jadi ditambahin, jadi pertumbuhannya 1,02 cm. Nah, hal itu nggak boleh tuh karena tidak objektif, karena takut dibilang lama. Jadinya teman-teman melakukan sebuah kebohongan seperti itu. Ciri selanjutnya adalah lengkap. Lengkap yang diminta adalah ketika teman-teman menuliskan teks laporan hasil pengamatan, datanya lengkap. Dari A sampai B, dari B sampai C. Contohnya menuliskan tanaman mawar. Teman-teman tidak boleh menuliskan hanya tentang batangnya, tapi juga harus bunganya, daunnya, akarnya, warnanya, pokoknya secara lengkap. Kemudian yang terakhir adalah diksi. Pilihlah kata-kata yang sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia ketika teman-teman menuliskan teks laporan hasil pengamatan. Meskipun sebenarnya diharapkan teman-teman mampu menuliskan kata-kata yang sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia pada semua tulisan yang teman-teman buat. Nah, khusus hari ini berarti harus fokus dan sesuai pedoman untuk melakukan penulisan ke teks laporan hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu ada contoh teks laporan hasil pengamatan. Harapannya teman-teman dapat membaca dengan fokus, teliti, dan pahami ciri dari teks laporan hasil pengamatan. Tidak hanya itu, teman-teman mohon perhatikan informasi-informasi apa saja yang penting yang terdapat pada teks laporan hasil pengamatan berikut ini. Informasi apa saja yang teman-teman telah peroleh ketika membaca teks laporan pengamatan yang tadi? Oke, Ibu sudah yakin teman-teman bisa menyebutkannya. Nah, kita koreksi ya. Ada informasi Dedi melakukan pengamatan pada tanaman singkong. Kemudian, Dedi melakukannya bersama dengan ayahnya. Kemudian ada apa lagi? Informasinya ada bagian dari tanaman singkong, ada umbi akar, ada daun, ada batang. Kemudian ada apa lagi informasinya? Yaitu batang singkong dapat ditanam kembali menjadi tanaman singkong yang baru dari hanya batangnya saja, teman-teman. Kemudian ada bagian tanaman singkong yang dapat dimakan adalah bagian dari umbi akar. Alhamdulillah teman-teman sudah mencoba mencari informasi-informasi penting yang terdapat pada teks laporan hasil pengamatan tadi. Nah, nanti teman-teman akan berlatih lagi ya untuk mencari informasi di teks hasil laporan berikutnya. Semangat! Nah, ini dia teman-teman tim pembuat media pembelajaran bahasa Indonesia. Ada Bu Anissa Amalia, ada Ibu Dita Permata, kemudian ada Ibu Sidrotul Hasanah. Jadi hari ini teman-teman sudah belajar tentang teks laporan hasil pengamatan. Ciri-cirinya, pengertiannya, contohnya, dan cara mencari informasi di teks laporan hasil pengamatan. Semoga teman-teman paham, jelas. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan ke guru bahasa Indonesianya. Selamat belajar, mari kita ucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Selalu semangat belajar.
pantang menyerah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.